Dan kali ini kena getahnya, Prof Mahfud seolah muncul hanya untuk menolak penetapan tersangka Roy Panji CS. Rekan-rekan Mahfud MD lagi dan lagi membuat publik kebingungan dan seolah memberikan narasi yang sangat-sangat ambigu, terutama terkait statementnya soal penetapan tersangka Roy Panji CS yang komentarnya dinilai justru menggiring opini seolah kasus ini belum kuat untuk melahirkan beberapa tersangka dari kelompok Roy Panji CS. Pernyataannya bahwa ijazah harus dibawa ke pengadilan akhirnya dipandang sebagai upaya dan melemahkan proses hukum yang jelas. Padahal verifikasi sudah ada bukti, semua sudah lengkap dan prosedurnya sudah sesuai. Bayangkan ketika UGM sudah mengkonfirmasi asli, kemudian uji lab forensik Polri sudah menyatakan asli, dan mereka Roy Panji CS ini terus memfitnah dan mendalilkan palsu. Apakah itu tidak cukup dijadikan bukti untuk menetapkan tersangka? Sepertinya pada kasus ini hati nurani harus benar-benar digunakan untuk kita melihat dan menilai siapa saja yang terlibat dari fitnah keji skandal tudingan ijazah palsu Pak Jokowi tersebut. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut bahwa ada celah untuk Roy Suryo CS selamat dari pidana dalam kasus ijazah Jokowi. Mahfud MD menyebut langkah kepolisian membawa Roy Suryo ke pengadilan justru bisa dimanfaatkan oleh kubu Roy Suryo CS. Dalam channel YouTube-nya Mahfud MD Official, Prof Mahfud menyebut bahwa keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum proses hukum terhadap Roy Suryo CS dilakukan. Suryo dan kawan-kawan. Karena kan yang ditudingkan itu kan soal bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah palsu misalnya gitu ya. Dan Pak Jokowi sebagai pelapor itu meyakini dia kan memiliki ijazahnya bahwa ijazahnya asli. Jadi nggak ada yang diperkuat karena memang ijazahnya kan ada dan asli itu satu. Nah persoalan bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan memperkuat itu sudah semestinya memang karena dalam posisi yang memang tidak menguntungkan sebagai tersangka. Dan itu sudah di depan mata juga ancaman sanksi hukumnya. Nah harus memperkuat. Tapi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Prof Hipnu tadi. Bahwa tidak dilakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu mungkin banyak juga pertimbangan bahwa Roy Suryo bekerja sama dan teman-temannya datang tepat waktu. Dan tidak pura-pura sakit. Nah ini ada kabar baiknya. Mungkin karena berpengalaman Roy Suryonya, jadi sudah tidak lagi mengulangi di masa lalu pakai kursi roda. Mungkin Mas Mar pengen punya pengalaman. Silakan Mas. Dan leher penyangga juga bisa jadi nah, mungkin pengalaman yang menurut saya ini bagus dilakukan oleh Roy Suryo. Oke, enggak. Mungkin Semar pengen itu nggak apa-apa. Nanti tinggal dituntut teman-teman. Gitu. Oke. Nah itu poinnya Audrey. Kita menghargai semua proses dan saya berharap juga Roy Suryo dan kawan-kawan beserta seluruh pendukungnya itu juga menghargai proses sampai pada titiknya nanti gitu. Kita harus hargai itu. Yalah kita hargai. Enggak kayak yang demo termol di luar kemarin itu enggak hargai. Iya harus kita hargai gitu dan memang kalau kita menghargai proses di instansi negara ini ya apapun nanti diputuskan misalnya bersalah dan lain sebagainya harus dihargai juga ya. Jalani gitu ya. Kalau diputuskan nggak bersalah. Kami Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir sekaligus mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jati diri Universitas Gadjah Mada dengan ini menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi
keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Presiden Joko Widodo sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah atau legitimate demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang Dasar 1945. Presiden Joko Widodo semestinya selalu mengingat janji sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. Bagi kami alma mater, ku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti, tu ibu pertiwi, di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Alih-alih mengamalkan dharma bakti alma maternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya, tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai Pancasila. Karena itu, melalui petisi ini, kami segenap Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Kami juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret mencikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada peristiwa demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih berkualitas, dan bermartabat. Bung Karno telah mengatakan bahwa Gadjah Mada adalah sumbermu, Gadjah Mada adalah mata airmu, Gadjah Mada adalah sumber airmu. Tinggalkanlah kelak Gadjah Mada ini bukan untuk mati tergenang dalam rawa ketiadaan amalan atau rawanya kebuktian diri sendiri, tetapi mengalirlah ke laut, tujulah ke laut, lautnya pengabdian negara dan tanah air yang berirama, bergelombang, dan berirama, bergelora. Bulak Sumur, 31 Januari 2024, tertanda Sivitas Akademika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih. Kamis. Oh, Kamis ya. Iya, Kamis. Nah, itu kan Kamis keramat. Oh, iya betul. Kamis keramat. Yang ternyata tidak keramat. Nah, ini kan ada beberapa pernyataan dari tokoh yang juga rame ya, dari Pak Jimli, Profesor Jimli Asidiki yang juga ketua tim reformasi Polri kan. Ya. Terus Pak Mahfud
terus juga yang tiba-tiba muncul tahu-tahu ada Denny Indrayana. Wah, itu juga itu menarik kita bahas, Pak. Nah, yang saya ingin mulai dari pernyataannya Pak Jimli dulu di TV One kalau nggak salah ya. Itu yang terbaru lah ya, dia bilang poinnya bahwa Roy Suryo CS ini yang mendrive mereka, yang mendorong itu sebenarnya kebencian, asalnya kebencian. Jadi terus yang kedua yang menarik, poin dia bahwa ini sebenarnya politik. Jadi dicari-cari untuk jatuhkan lawan gitu. Jadi itu yang dinyatakan oleh Pak Jimli dan karena itu ya dia pengen segera mengakhiri lah. Nah, tapi yang menarik dia menyatakan Refli Harun CS pengen ketemu. Jadi Roy Suryo, kelompoknya Roy Suryo ini pengen ketemu katanya. Saya nggak tahu apakah sudah terjadi atau enggak ya. Ini apa ini maksudnya kok tiba-tiba sudah dinyatakan tersangka pengen ketemu. Itu yang Pak Jimli. Kemudian Pak Mahfud bilang bahwa kalau tuntutan disebut pencemaran nama baik itu oleh Pak Jokowi itu menjadi masuk akal kalau ada pembuktian dulu di pengadilan tentang ijazahnya. Jadi yang memutus itu hakim, bukan polisi gitu katanya. Padahal dalam pernyataan Pak Mahfud sebelumnya, dan saya kira juga mungkin beberapa tokoh yang menjadi kata putus itu adalah UGM sebagai pihak yang mengeluarkan ijazah. Kalau UGM udah bilang asli ya sudah, harusnya case closed. Tapi kok ini malah dilarikan ke hakim gitu. Jadi kata Pak Mahfud seakan-akan ini membutuhkan pengadilan lain untuk memutuskan ini asli atau enggak gitu. Sebelum soal kasusnya Roy Suryo ini maju terus gitu. Jadi ini dua hal itu. Nah, tapi juga yang menarik tadi itu Pak, tiba-tiba kalau dalam bahasa Jawa itu mak bedunduk gitu ya. Pahlawan kesiangan. Pahlawan Denny Indrayana, wah saya siap menjadi ininya Roy Suryo gitu, tim hukumnya Roy Suryo, dan kita tahu Denny kan ya statusnya juga nggak jelas nih sekarang. Jelas ya. Dan karena kan informasi masih dalam status tersangka loh dia. Oh gitu ya, dia masih tersangka. Oh iya betul ya, dia masih punya kasus itu Pak ya. Jadi yang saya dengar. Jadi ini menarik ini kita menjahit perkembangan terbaru dari berita-berita tadi itu Pak. Gimana Pak Suyadi melihatnya ini? Jadi yang terkait masalah Pak Jimli, Prof Jimli ya, berkaitan masalah katanya ada Refli Harun yang mau ketemu dan lain sebagainya. Ini memang wacana yang menarik menurut saya. Karena kenapa kita katakan menarik? Kita tahu yang namanya Prof Refli Harun itu kan ada di kelompoknya Roy Suryo. Nah, kalau kita melihat dalam kaitan ini, terus kita hubungkan juga keberadaan beliau waktu di Polda terkait hari Kamis keramat yang nggak keramat itu, ya, itu kan ada di sana juga. Kalau nggak salah dia sempat jadi jubirnya juga, gitu. Nah, tentunya kalau kita melihat dari perahu yang sama, terus kemudian ada kepentingan-kepentingan, berarti informasi yang saya dengar, katanya mau rekonsiliasi. Itu yang kita dengar. Benar enggaknya nggak tahu. Nah, kok tiba-tiba mau rekonsiliasi seperti apa? Nah, terus kemudian karena parameter kalau kita perhatikan dari omongan yang dari Prof Jimli itu kan jelas ya. Ini kalau nggak diselesaikan repot nih. Larinya ke politik dan lain sebagainya, ya kan? Kelompok ini kebencian, kelompok ini ya itu kayak mengkultuskan dan lain sebagainya. Nah, ini kan menurut saya apa yang akan terjadi gitu. Padahal kalau kita lihat dalam kaitan ini kan persoalan kasus hukum, bukan kasus politik, bukan kasus juga yang direka-reka, atau bukan juga kasus yang diada-ada ya, yang sementara orang bahwa ini ada penjoliman dan lain sebagainya. Itu kan kalau saya lihat tidak seperti itu gitu. Karena kenapa? Kita tahu ya, apa yang digaungkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu kan bentuknya adalah bentuk-bentuk penyerangan ke pribadi Pak Jokowi ya, berupa bilang bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu dan lain sebagainya. Padahal kalau dilihat dari skema kerjanya Roy Suryo ya dan kawan-kawan, dari awal dia bekerja kita nggak pernah tahu tuh metode apa yang digunakan. Tapi di tengah-tengah jalan nih, di tengah-tengah persoalan udah semakin meruncing, di mana dia dalam keadaan terpepet, seenaknya aja dia ngomong, saya ini peneliti,
Hargai saya sebagai peneliti. Loh, kok jadi seperti itu gitu kan? Nah, anehnya juga kata peneliti ini menjadi gaung yang besar dari kelompok-kelompok mereka. Ya, mengatakan, oh iya Pak Roy ini peneliti, ya, Pak Rismond ini juga peneliti, Dipa juga peneliti. Kok jadi larinya ke peneliti gitu kan? Padahal metode penelitian itu kan sebetulnya kalau kita lihat lagi pada kerangka besar penelitian, itu kan harusnya ada mekanisme yang ditempuh dari segi ilmu penelitian itu, ya. Sekarang apa sih yang paling dasar saja yang kita lihat dalam persoalan ini? Konteks ijazah yang diteliti. Ya. Ini kan fotokopi yang diteliti gitu. Loh, sebuah produk fotokopi itu bagaimana bisa diteliti? Kan sulit, ya. Makanya kemudian muncul dalam perkembangan berikutnya ada narasi juga yang berkembang dari hasil penyelidikan, ya. Itu kelihatannya juga ada pengeditan. Nah, siapa yang melakukan pengeditan ini yang sekarang memang lagi ramai dibicarakan gitu. Dan termasuk masuk dalam pasal yang diinikan. Iya, nanti kita bahas itu ya. Dikenakan oleh polisi kan? Polisi 32 dan 35 Undang-Undang ITE ya. Nah, kita ralik lagi kepada Prof Jimli. Kita kan juga tahu nih, Prof Jimli sekarang dia menjadi garda terdepan dalam rangka reformasi kepolisian. Ya. Harusnya juga menurut saya sebagai seorang ilmuwan, jujur saya sangat agak sedikit menyesalkan. Karena kenapa? Ini kan ranahnya nggak baik, ya. Karena kita lihat ini jangan dipandang ini kasus kayak perebutan kue atau perebutan piring nasi, perebutan kopi dan lain sebagainya. Kan ini perbuatan penistaan, ini penghujatan, ini penghasutan, ya kan? Nah, kalau seandainya memang ada sebuah metodologi yang mau diselesaikan dengan cara apapun, ini nggak elegan gitu menurut saya. Ini nggak elegan. Kenapa saya nggak katakan nggak elegan? Orang nanti ya akan menghujat lagi keberadaan Pak Jokowi. Nuansanya juga akan sama dong nantinya. Ya nanti juga didamain lagi. Ya udahlah, saya menghujat aja sekalian. Ya, kan nggak bagus dong begini. Jadi nggak ada efek jera, Pak. Ya, dan itu yang pertama ya. Itu nggak bagusnya di situ. Ya, kalau kita melihat kepada kepastian hukum, kebenaran hakiki, ya harusnya diproses dong ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya ada putusan pengadilan, ya kan. Terus kemudian di situ memang udah disidangkan perkaranya. Kan semua orang akan ke sana larinya kan. Sekarang ini kan bukan lagi istilahnya peristiwa ini masih angat-angat tai ayam lah istilahnya gitu kan. Ini udah jadi berita nasional, udah menjadi konsumsi dunia bahwa informasinya Pak Jokowi diduga menggunakan ijazah palsu. Ini kalau nggak diselesaikan, ini nanti akan menjadi bingkai ya. Benar nih, jangan-jangan ijazahnya Pak Jokowi, ya kan? Buktinya mau tuh diajak damai dan lain sebagainya. Ini yang kita nggak mau gitu loh, ya kan? Kenapa? Ini bukan dalam konteks saya mewakili kepentingan tertentu, tapi saya sebagai seorang pengacara, sebagai orang yang memahami dunia hukum, ya kan, yang mengerti tentang proses-proses hukum ini, ya saya sangat menyayangkan kalau itu terjadi gitu kan. Ya, terus yang berikutnya, ya kalau seandainya ini juga nanti nggak diselesaikan, ya kan apa ada yang bisa menjamin kalau itu kemudian jadi bisa selesai? Ya. Kan tadi kalau nggak diselesaikan akan ramai terus. Tadi saya udah ngomong, ya kan? Kalau ini nggak selesai, nanti ada, maaf nih, Roy Suryo lain, ya kan, yang mengikuti dari belakang. Buktinya nggak berani tuh, damai tuh, dan lain sebagainya, nggak akan mendidik, gitu kan? Makanya saya melihat suka dan tidak suka, ya, elegan dan tidak elegan, ini harus diselesaikan melalui proses peradilan, peradilan pidana. Biar pengadilan yang memutuskan ya ijazah itu asli atau tidak, ya sah atau tidak Pak Jokowi memiliki ijazah itu. Karena kan kalau kita udah membahas dari segi parameter kerja penyidik, ya kan, dan keadaan-keadaan peristiwa yang terjadi berkaitan dengan penerbitan ijazah itu selesai kok, ya. Itu udah nggak ada masalah lagi, teman-temannya ada, ya kan, perkuliahannya ada, UGM-nya juga masih ada.
UGM ini kan lembaga gitu kan, lembaga yang mengeluarkan. Dan ini menjadi paradok yang luar biasa. Sebuah perguruan tinggi yang sebesar itu tidak dipercaya produknya gitu. Dan yang lagi lebih anehnya lagi ya, yang dituduh itu istilahnya bekas orang yang pernah memimpin negara ini dua periode. Ini kan luar biasa gitu. Makanya untuk menghindari persepsi jagat raya yang nanti semakin memperuncing suatu keadaan-keadaan, udahlah kita selesaikan proses ini melalui jalur pengadilan. Apapun keputusannya kita hormati. Dan juga kan selama ini kan juga orang mengatakan tunjukkan dong ijazahnya. Pak Jokowi udah janji kok di pengadilan saya akan tunjukkan gitu. Nah, belum lama juga saya diwawancarain sama salah satu YouTuber ya, bahwa yakin datang nggak Pak Jokowi dalam persidangan itu. Sebetulnya pertanyaan itu aneh. Karena bagi saya sebagai seorang pengacara ya, kalau Pak Jokowi nggak datang itu juga kan bahaya dong. Berarti kalau dia nggak datang itu akan menjadi persoalan, ya kan? Persoalannya apa? Hakim akan bertanya dong, kok jadi nggak berani Pak Jokowi? Jadi kalau menurut saya itu kan pertanyaan yang aneh. So kalau seandainya memang Pak Jokowi nggak berani menghadapi persidangan ini, barangkali nuansa-nuansa yang istilahnya kecil-kecil ini ya itu ditangkap kok, diambil kok. Ya udah damai aja, selesai aja. Kan gampang. Dan kalau nggak berani ngapain beliau melaporkan ke Polda Metro Jaya? Itu kan artinya berani. Dan itu Pak, ada video yang beredar, mungkin bisa ditayangkan nanti ya, ini sikap Pak Jokowi yang dinyatakan lagi oleh Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi bilang saya merasa dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Jadi ayo kira-kira ke pengadilan aja, biar proses pengadilan yang memutuskan gitu ya. Betul. Jadi Pak Jokowi sudah siap untuk ke pengadilan dan ini jangan-jangan ini mungkin ditangkap oleh pihak sana ya, Roy Suryo CS, Refdy Harun CS. Wah, ini Pak Jokowi gaspol ini, terus mereka jiper gitu. Jangan-jangan begitu Pak ya? Bisa dilihat begitu nggak? Jadi kok tiba-tiba pengen rekonsiliasi, pengen damai gitu loh. Nah, kemarin juga saya beberapa kali juga mencoba hubungin teman-teman yang kebetulan memang bisa langsung direct dengan Pak Jokowi. Ya, kita tanyakan sikapnya seperti apa. Nah, kemudian ada salah satu teman mengatakan bahwa udah nggak ada damai kok. Kita mau ini semua berjalan sesuai dengan koridor hukum. Karena itu juga menjadi pendidikan buat masyarakat kan. Kalau ini disidangkan. Dan kalau ini tidak disidangkan, ini kan menjadi bola panas nantinya kan. Ya, tapi kalau disidangkan apapun hasilnya, kan kita harus menghormati pengadilan. Nggak lagi dipercaya pengadilan, kan lucu lagi dalam persoalan ini. Dan pada akhirnya kasus tudingan ijazah palsu Pak Jokowi terkesan dibesar-besarkan, mungkin terkesan sangat-sangat alot dan lain semacamnya. Padahal kasus ini secara penanganan sangat simpel. Ketika Roy CS menuding palsu, kemudian faktanya ijazah tersebut asli dan berhasil dibuktikan asli melalui konfirmasi dari UGM, melalui uji lab forensik Polri yang menyatakan asli. Ini adalah kasus harusnya sudah selesai. Kenapa tidak selesai? Karena Roy CS dapat ruang untuk bicara, dapat ruang untuk menggeser-geser pembuktian. Dari yang tadinya hanya cukup oleh UGM yang mengkonfirmasi asli, maka itu asli kata Roy CS juga. Tetapi ketika UGM sudah mengkonfirmasi asli, mereka beda lagi standarnya. Kalau ada ya tunjukkan dong ijazahnya. Hei, mohon maaf, mau tunjukkan ijazahnya, mau tunjukin atau tidak, itu kan terserah Pak Jokowi. Karena itu masuk ke dalam dokumen pribadi, ranah privasi. Oh kan itu pejabat publik, dokumen ijazah publik. Kalau kita debat lagi, misalnya rekan-rekan, itu ijazah didapat saat Pak Jokowi belum menjabat sebagai pejabat publik. Nah, mau bagaimana? Padahal semua sudah ada prosedurnya. Tetapi kenapa kok terkesan sangat dibesar-besarkan, di follow up oleh media dan lain-lain semacamnya. Ada forum debatnya, kemudian yang lainnya. Tetapi mereka terus mengakomodir keterangan Roy CS, tapi lupa keterangan dan konfirmasi UGM terkait pembuktian keabsahan ijazah tersebut. Itulah yang terjadi. Yang mungkin ada masih yang bertanya kenapa ini alot, kenapa ini begini. Contoh saja kasusnya saat ini masih baru. Ini sudah ada tersangka.
fase baru kita akan masuk, ditarik lagi oleh keterangan oknum yang memang bermain, ternyata masih mereka memberikan keterangan yang seolah memicu kembali percikan amarah publik, memicu kembali percikan perdebatan di antara publik dan sesama anak bangsa.